Bagaimana kekerasan atas nama agama atau intoleransi yang belakangan memprihatinkan di Indonesia? Komnas Perempuan mencoba memantau berbagai tindak intoleransi ini di berbagai wilayah. Kita mulai dulu dari konflik di Maluku, Poso, Ambon, Palu, kita memantau. Kita juga memantau Ahmadiyah di Manislor, juga di NTB, Cikesik. Kita juga memantau yang Syiah di Sampang. Kita memantau juga bagaimana soal penutupan tempat-tempat ibadah. Tetapi Komnas Perempuan atau kita melihatnya dari perspektif yang berbeda, yaitu perspektif perempuan. Apa makna intoleransi dan konflik ini bagi para perempuan, terutama perempuan korban? Banyak temuan-temuan menarik, antara lain misalnya yang paling dikhawatirkan oleh perempuan-perempuan Ahmadiyah misalnya, ketika nanti kami harus dipaksa untuk tidak menjadi bagian dari agama yang mungkin sama ini, mungkin Islam dan sebagainya, itu apakah iya kami nanti harus mendisasosiasi dengan kami harus membuka kerudung kami gitu. Jadi dia merasa nanti yang akan jadi target, yang akan disisir adalah para perempuan-perempuan ini. Temuan-temuan kami yang lain di dalam nuansa kekerasan berbasis agama yang terjadi di semua lini yang tadi saya sebut, misalnya nuansa kekerasan seksual selalu mengedepan, terutama dari ancaman-ancaman lisan, dan bahkan konflik di Maluku misalnya itu bahkan ke yang fisik. Itu bagian kenapa kekerasan seksual selalu mewarnai dalam konflik-konflik itu, karena bagian dari defeating the community. Jadi menghancurkan, mengalahkan komunitas lain yang akan disasar itu dengan kekerasan seksual dianggap satu, mematikan atau menghancurkan ibu komunitas. Yang kedua, pesan supaya laki-lakimu tidak bisa melindungi perempuannya. Yang ketiga, dengan dia menghancurkan perempuan, maka kemudian multigenerasi yang akan terkena dampaknya. Itu yang kemudian dijadikan pola di berbagai wilayah konflik. Nah, tapi memang untuk konflik intoleransi ini, nuansa seksual yang lisan, kalimat-kalimat kotor sering muncul. Hal yang lain yang sebenarnya meresahkan bagi kami, Komnas Perempuan, kekerasan ini menggunakan perempuan untuk saling dihadap-hadapkan. Misalnya dari kelompok garis kerasnya meletakkan perempuan-perempuan, ibu-ibu yang ditaruh di tengah-tengah untuk ikut menyerang, ikut menjadi bagian dari penutupan atau untuk rumah ibadah. Ini kan pertama secara simbolik membangun image bahwa perempuan adalah pelaku kekerasan. Dan kalau kita dapati perempuan-perempuan ini sendiri, mereka bilang saya nggak mau sebetulnya melakukan ini. Ada yang bilang bahwa saya tidak mau kalau Pak RT atau Pak RW itu lagi yang terpilih, karena nanti kami yang dipaksa untuk melakukan demo-demo misalnya, atau kami harus turun ke jalan gitu ya. Jadi perempuan-perempuan ini pada daily life-nya mereka sebetulnya saling berinteraksi. Nah, hal yang paling menyedihkan lagi, makna dari religious intolerance ini, para perempuan-perempuan sebagai parent itu sangat sedih karena misalnya di salah satu keluarga di Bekasi, anaknya karena dia melihat dengan mata kepala sendiri perempuan-perempuan berkerudung ikut diajak menyerang atau ikut diajak demo dengan nuansa yang bertekanan tinggi gitu, itu si anak bilang bahwa siapa tamunya gitu. Dia mulai men-screening, kalau tamunya dari agama yang berbeda dia tidak mau terima gitu. Jadi bagaimana ini perempuan sebagai parent sangat sedih mendapati yang seperti ini. Kita lihat juga misalnya klaster-klaster ya, perumahan yang juga semakin berbasis agama yang segregatif ini, kalau di dalam alasannya juga karena biar kondisi keagamaannya ataupun cara pandang keagamaan anak-anaknya lebih terawat. Jadi kita cara beragama di Indonesia ini semakin disimplifikasi, semakin dikerdilkan dengan cara tidak mendidik untuk berbineka dan menerima orang lain berbeda tapi hidup bersama, tetapi dengan cara segregatif sehingga orang
tidak terlatih untuk melakukan toleransi, karena toleransi itu bukan pencuekan, bukan aku paham kok agamamu, bukan. Toleransi adalah aku paham agamamu dan secara aktif untuk membantu saling merawat keberbedaan dan saling hormat gitu ya. Ini adalah proses aktif gitu. Nah, yang kami temui lain bahwa perempuan-perempuan, ibu-ibu ini merasa khawatir karena trauma anak-anak yang berkepanjangan gitu ya. Misalnya anak-anak dari yang di transito, dari anak-anak Syiah dan lain sebagainya, anak-anak di Ahmadiyah dan yang lain, itu mereka sangat sedih karena si anak ini ketika mendengar suara motor itu trauma, melihat orang menyebut nama Tuhan yang maha besar yang diucapkan dengan nada tone khusus gitu ya, nada khusus, itu dia masih trauma. Padahal kalimatnya ada kalimat yang sangat disukai anak ini pada sebelumnya gitu ya. Jadi inilah gimana sebetulnya bayaran mahal yang harus diterima oleh Indonesia karena politisasi atas nama agama ini dibiarkan. Ini dampak pada generasinya cukup serius, dan perempuan-perempuan sebagai parent itu dia di garda yang paling krusial sebetulnya untuk memastikan transfer pemahaman toleransi ini di ranah domestiknya gitu. Jadi ini makna seluruh carut marut religious intolerance yang belakang ini menjadi keprihatinan kita, dan perempuan punya andil yang cukup signifikan sebetulnya untuk bisa mencegah atau menjadi korban atau dia menjadi agen aktif dari proses membangun toleransi beragama ini.